Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PGT Channel. Materi pembelajaran kita saat ini yaitu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk SDMI kelas 5 sederajat. Bab 5 membuat rancangan produk teknologi. Materi yang dibahas yaitu 1. Membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari. 2. Mempresentasikan hasil rancangan produk. Perhatikan gambar di samping, anak-anak pada gambar tersebut sedang bermain menyusun potongan gambar jigsaw puzzle. Jika potongan-potongan puzzle disusun dengan benar, nantinya akan terbentuk suatu gambar yang utuh. Coba perhatikan berbagai hal di sekitarmu, adakah masalah yang ingin kamu cari penyelesaiannya? Bagaimana cara merancang ide produk untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mari kita pelajari bersama. Pembahasan materi pembelajaran yang pertama yaitu membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari. Di era digital ini kita mengenal transportasi daring dan belanja daring. Transportasi daring membantu pengguna mendapatkan transportasi dengan lebih mudah. Selain itu, transportasi daring membantu penyedia jasa transportasi untuk mencari penumpang. Belanja daring online shopping membantu pembeli mencari barang atau jasa dengan lebih mudah. Pembeli dapat mencari barang yang lebih murah dari banyak penjual. Penjual juga mendapatkan keuntungan karena barang dan jasa yang ditawarkan dapat dilihat oleh banyak calon pembeli. Layanan transportasi daring memungkinkan pengguna mendapatkan transportasi dengan mudah. Layanan belanja daring dapat diakses melalui laptop, tablet PC, atau telepon pintar yang terhubung dengan internet. Sekarang coba perhatikan berbagai masalah yang mungkin ada di sekitarmu. Apakah kamu mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Apa produk yang dapat kamu ciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Gambar di samping orang membuang sampah sembarangan, dan orang-orang mengantri tidak rapi dan tidak tertib. Bagaimana perasaanmu ketika melihat keadaan tersebut? Apa kamu merasa terganggu dengan keadaan yang ada pada gambar tersebut? Jika jawab iya, apa hal yang ingin kamu lakukan untuk mengubah keadaan tersebut? Perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut tampak seseorang membuang sampah sembarangan. Perilaku membuang sampah sembarangan sangat merugikan. Selain membuat lingkungan terlihat kotor dan tidak rapi, membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran. Pembuangan sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir karena sampah yang memampetkan saluran air dan sungai. Sekarang coba kamu rancang produk yang dapat menyelesaikan masalah perilaku membuang sampah sembarangan tersebut. Mari berlatih, merancang produk untuk mengatasi pembuangan sampah sembarangan. Alat dan bahan, buku tugas, alat tulis, buku gambar, alat mewarnai, kardus atau gabus sintetis, gunting atau cutter, lem, lakban, dan spidol. Langkah kerja, 1. Lakukan kegiatan berikut dalam kelompok yang terdiri atas 5 hingga 6 orang. 2. Carilah informasi mengenai penyebab orang membuang sampah sembarangan. Bagaimana caranya? Kalian dapat bertanya kepada orang-orang di sekitar kalian. Jika pernah, tanyakan alasan mereka tidak membuang sampah di tempat sampah. Jika tidak pernah, tanyakan pendapat mereka tentang mengapa orang sering membuang sampah sembarangan. 3. Catatlah jawaban mereka dalam buku tugas, misalnya sebagai berikut, tidak ada tempat sampah. Malas mencari tempat sampah, tidak peduli lingkungan. 4. Selanjutnya, cari tahu apakah ada orang di sekitar kalian yang terkena dampak dari sampah yang dibuang sembarangan. Catatlah dampak yang dialami di buku tugas, misalnya sebagai berikut. Dampak membuang sampah sembarangan, lingkungan menjadi berbau tidak sedap. Lingkungan tampak kotor, kebanjiran. 5. Setelah itu, diskusikan bersama kelompok kalian tentang berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah pembuangan sampah. Tulislah solusi yang memanfaatkan teknologi. Perhatikan contoh berikut. Solusi agar orang tidak membuang sampah sembarangan. Membuat tempat sampah yang unik dan menarik. Menyediakan tempat sampah yang otomatis mendaur ulang sampah. Membuat sensor sampah. Membuat robot pengambil sampah. 6. Pilihlah salah satu produk yang ingin dibuat oleh kelompok kalian,
misalnya membuat robot pengambil sampah. Buatlah rancangannya seperti contoh berikut. Rancangan robot pengambil sampah. Robot dilengkapi sensor yang dapat mendeteksi jenis sampah. Robot berbentuk seperti tempat sampah. Robot dapat bergerak sendiri. Robot dilengkapi dengan 2 tangan untuk memungut sampah. 7. Gambarlah rancangan robot yang telah didiskusikan kelompok kalian. 8. Buatlah robot sesuai dengan rancangan kalian. Kalian dapat membuat robot dari kardus, plastisin, atau gabus sintetis styrofoam. 9. Tulislah cara kerja robot kalian. Tulislah urutan cara kerjanya menggunakan algoritma dalam bentuk narasi atau diagram alir yang telah kamu pelajari. Dengan menuangkan idemu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kamu telah membuat perubahan di dunia. Kamu dapat terus membuat perubahan dengan mengikuti pendekatan Design for Change, rencana untuk perubahan yang digagas oleh Kiran Birsetti, seorang tokoh pendidikan dari India. Ada 4 langkah dalam Design for Change. 1. Feel, merasakan, amati sekelilingmu, bicaralah kepada banyak orang, temukan hal yang ingin kamu perbaiki di lingkunganmu. Dan pilihlah satu topik untuk kamu kerjakan. 2. Imagine, membayangkan, kumpulkan ide, buatlah rencana, dan ambil keputusan untuk melaksanakan idemu. 3. Do, melakukan, ambil tindakan, jalankan rencanamu. Dan kerja sama dengan orang lain. 4. Share, berbagi, ceritakan pengalamanmu, selalu amati hasil kerjamu, lanjutkan upayamu sehingga perubahan terus terjadi. Pengaruhi semua orang untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Mari mencoba merancang produk untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Alat dan bahan, buku tugas, alat tulis, buku gambar, alat mewarnai, kardus atau gabus sintetis. Gunting atau cutter, lem, lakban, dan spidol. Langkah kerja, 1. Lakukan kegiatan berikut dalam kelompok yang terdiri atas 5 hingga 6 orang. Amatilah keadaan sekitar kalian. Carilah masalah yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya antrean yang tidak rapi, keran bocor, dan lain sebagainya. Kalian juga dapat mewawancarai orang-orang di sekitar untuk mencari ide. 2. Carilah solusi dari masalah-masalah tersebut yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, misalnya membuat aplikasi, mesin, atau robot. 3. Catatlah hal-hal berikut di buku tugas A. Penyebab masalah tersebut, B. Dampak dari masalah tersebut terhadap orang di sekitar, C. Solusi yang dapat kalian berikan untuk masalah tersebut, D. Deskripsikan rancangan dari solusi tersebut. 4. Gambar dan warnailah rancangan kalian di buku gambar. 5. Buatlah produk hasil rancangan kalian menggunakan kardus atau gabus sintetis. Jika solusi kalian berupa program atau aplikasi, cukup buat skema cara kerjanya. 6. Jelaskan cara kerja produk buatan kalian menggunakan algoritma dalam bentuk narasi atau diagram alir. Pembahasan materi pembelajaran yang kedua yaitu mempresentasikan hasil rancangan produk. Untuk mendapatkan pembeli, seorang pembuat karya tidak dapat berdiam diri saja. Ia harus aktif mempromosikan atau menawarkan produknya kepada calon pembeli. Pada masa modern seperti sekarang, para pembuat karya dapat menawarkan produknya melalui media daring online. Berbagai barang dan jasa dapat dijual melalui situs e-commerce. Aplikasi dan program dapat dijual di toko aplikasi seperti Google Play Store atau App Store milik Apple. Sekarang kamu akan mencoba memperkenalkan hasil rancangan yang telah kamu buat. Kamu akan mempresentasikannya di depan kelas kepada teman sekelasmu. Mari mencoba mempresentasikan rancangan produk untuk dijual. Alat dan bahan, rancangan produk yang sudah dibuat, komputer, proyektor. Langkah kerja, 1. Siapkan gambar rancangan produk yang telah dibuat kelompok kalian. Siapkan juga contoh produk yang telah dibuat dari kardus atau gabus sintetis. 2. Buatlah presentasi singkat mengenai produk tersebut. Sampaikan hal-hal berikut dalam presentasi kelompok kalian. A. Nama anggota kelompok. B. Nama produk. C. Gambar produk dan keterangannya seperti manfaat produk, keunggulan produk dan harga jual produk. 3. Buatlah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. 4. Presentasikan hasilnya di depan kelas dengan percaya diri. 5. Perhatikan contoh slide presentasi berikut. Setelah materi pembelajaran telah usai dibahas, maka rangkumannya sebagai berikut. 1.
Membuat rancangan produk berdasarkan masalah sehari-hari sangat diperlukan agar permasalahan bisa terurai dan cepat terselesaikan. 2. Mempresentasikan hasil rancangan produk kepada publik khususnya target pembeli sangat perlu dilakukan supaya produk yang telah dirancang tadi bisa diketahui oleh peminat yang ingin membeli produk. Hasil rancangan tersebut. Sekarang, uji kemampuan dulu ya, tetap semangat. Setelah uji kemampuan selesai dikerjakan, maka berakhir pula materi pembelajaran kita pada saat ini. Silahkan, tunggu video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.